Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isim tabdil, yang disebut juga dengan ismut tabdil, isim untuk membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Isim tabdil nanti kita bedakan menjadi dua macam, yaitu pertama isim tabdil yang punya arti lebih, yang kedua isim tabdil yang punya arti paling. Berikut kita baca contoh-contoh isim tabdil kelompok yang pertama yang punya arti lebih. Kalimantan akbar min Bali. Kalimantan lebih besar dari Bali. Kemudian Adil amharu min ukhtihi. Adil lebih pandai dari saudara perempuannya. Al-Masjidil Haram awsa'u minal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram lebih luas dari Masjidil Aqsa. Susi asgharu min ukhtihi. Susi asgharu min akhiha. Susi lebih kecil daripada saudara laki-lakinya. Kemudian contoh yang B ini adalah isim tabdil yang punya arti paling. Jakarta akbarul mudun. Jakarta adalah kota terbesar di biladina, negeri kita. Adil amharut talamid. Adil adalah siswa paling pandai. Al-Masjidil Haram awsa'ul masajid. Masjidil Haram adalah masjid terluas atau paling luas fil alam di dunia. Siti asgharu auladis Sayyid Ali. Siti adalah anak paling kecil Pak Ali. Itu adalah contoh-contoh penggunaan isim tabdil dalam kalimat-kalimat sesuai dengan maknanya, mana yang punya arti lebih dan mana yang punya arti paling. Nah, berikut ini bagaimana kita membuat sebuah kata sifat biasa menjadi isim tabdil yang punya arti lebih atau punya arti paling. Untuk menyatakan mana lebih dan paling digunakan isim tabdil, maka kita harus mengikutkannya dengan wazan af'al. Af'al ini wazan isim tabdil, maka kita bisa mengikutkan kata sifat dengan wazan af'al. Contoh misalnya kabir, besar. Akbar, lebih besar. Shagir, kecil. Asghar, lebih kecil. Jamil, bagus. Ajmal, lebih bagus. Hasan, bagus. Ahsan, lebih bagus. Wasi', luas. Ausa', lebih luas. Masyhur, terkenal. Ashhar, lebih terkenal. Cara membuatnya yang mudah, kita menentukan sebuah isim sifat kabir misalnya, kemudian kita tentukan huruf asli dari kata kabir itu. Biasanya yang bukan huruf asli adalah huruf ya atau alif. Itu contoh kabir, maka huruf yang bukan asli adalah ya, keluarkan huruf ya, maka tersisa 3 huruf yaitu kaf, ba, dan ro. Kemudian ikutkan wazan af'al. Jadilah isim tabdil. Kabir, besar. Akbar, lebih besar. Kata sifat yang artinya luas, wasi', wasi'un, yang bukan huruf asli itu adalah alif. Maka huruf aslinya kita temukan waw, sin, dan ain. Kemudian ikutkan wazan af'al. Jadilah ausa. Wasi'un, luas. Ausa'un, lebih luas. Bagaimana kita menentukan isim tabdil ini punya arti lebih atau punya arti paling? Kita bisa menentukannya dengan melihat kata-kata setelah isim tabdil. Jika setelah isim tabdil adalah min, kemudian diikuti dengan isim lain, seperti pada contoh atau amtilah A yang tadi sudah kita bacakan, maka dia punya arti paling.
Tapi jika setelah isim tafdil diikuti dengan kata bentuk jamak seperti pada contoh-contoh ba, maka dia punya arti paling atau punya arti ter. Nah, anak-anakku sekalian, berdasarkan pemahaman ini kita bisa memecahkan atau mengerjakan soal-soal yang ada pada tadrib 5. Kita pahami, sediakan kata-kata dalam kurung ini mana yang paling tepat sesuai dengan konteks kalimat sebelumnya. An-nadhafah, kebersihan, min ahsanil wasail, termasuk wasail jamak wasilah yang artinya cara, termasuk cara paling bagus li untuk talwis, mengotori atau mencemari, al-hifadz ala, menjaga, ihraq, membakar, al-bi'ah, lingkungan. Kira-kira mana yang paling tepat? Hadasa at-talawuth. Talawuth itu pencemaran terjadi bisa babi ihraqi, karena sebab membakar, al-ghabat, hutan, al-asmak, ikan-ikan, al-bihar, laut-laut. Mana kira-kira yang paling tepat? Nomor 3, irmin nufayat, buanglah sampah, fi al-masbalah, tempat sampah, an-nahar, sungai, al-bahar, laut. Fi hadzal jabal, di gunung ini terdapat ghabat, hutan-hutan, athmar, buah-buah, asjar, pohon-pohon yang luas. Kira-kira yang mana jawaban yang paling tepat? Yang 5, wal Islam yahutsu, Islam menganjurkan ala hifdzi, untuk menjaga al-wasih, menjaga kotoran, an-nufayat, sampah, an-nadhafah, kebersihan. Pada tadrib yang kedua juga kita akan coba bagaimana kita memahami tentang menjaga lingkungan, al-hifadz al-bi'ah. Al-Islam yahutsun nas, Islam menganjurkan manusia untuk yuhriku, membakar, yufsidu, merusak, yahfadzu, menjaga, al-alam, semesta. Kemudian yang nomor 2, annal kawarith, sungguhnya bencana-bencana, tahdutsu, terjadi, yuaddi, menyebabkan, yajri, berjalan, bima kasabat aydin nas, karena apa yang dilakukan oleh tangan manusia. Muharrakatus sayyarat, kendaraan bermotor, yahtammu, mementingkan, yatamatta'u, menikmati, yudirru, membahayakan, bisihah wan nadhafah, kesehatan dan kebersihan. At-tasjir, kita sudah belajar tentang tasjir kemarin. Reboisasi adalah an-nulki, kita melemparkan, nazro'ah, menanam, narmi, membuang, an-nabatat, tumbuh-tumbuhan. Mana kira-kira yang paling tepat? Kemudian yang nomor 5, an-nufayat fil anhar wal qanawat, ilal faidonat. Nah, ini bentuk soal yang ungkapan yang keempat ini, yang terakhir ini sepertinya perlu kita tinjau lagi di sini. Ya, an-nufayat fil anhar wal qanawat, tahfaz, tuaddi, tahmi, ayat. Sampah nomor 5 nih. Nah, tadi kita lihat nomor 4-nya di sini sudah ada, ini nomor 5-nya. Sampah-sampah di sungai, wal qanawat, dan saluran air itu tahfaz, menjaga, tuaddi, menyebabkan, tahmi, melindungi, ilal faidonat, banjir. Berdasarkan pemahaman pada pembahasan ini, maka kalian bisa mengerjakan soal-soal yang nanti disediakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.